Hai sahabat SSK dan Kasih Mulia, berjumpa dengan saya Jojo di Gema, Gerakan Edukasi SMA Masehi. Hari ini Jojo tidak sendirian. Di sini juga udah ada Ibu Salsa. Halo Ibu Salsa. Halo Jojo, apa kabar? Baik. Nah, buat yang teman-teman belum tahu itu apa Gema? Gema adalah program edukasi hasil kerjasama antara tim SSK Masehi Jepara dengan DP3AP, 2KB, dan Radio Mulia. Nah, di program Gema ini kita akan belajar banyak hal menarik tentang isu kependudukan. Semakin banyak kita tahu, semakin kita berilmu. Nah, kali ini kita akan membahas dan belajar bersama sebuah topik menarik, yaitu mengenal pedoman gizi seimbang dan manfaatnya untuk kesehatan. Nah, keren ya. Hari ini kita akan ngebahas sesuatu yang pastinya akan membuat teman-teman semakin sehat, betul ya Jo ya? ya. Nah, kalau gitu Ibu mau tanya dulu deh. Gimana ya Jo caranya kita bisa mendapatkan kesehatan yang optimal nih Jo? Nah, untuk itu kita mengenali dulu pedoman gizi seimbang dan manfaat untuk kesehatan. Untuk mendapatkan kesehatan yang optimal, ada banyak hal yang perlu dilakukan. Salah satunya memastikan bahwa setiap nutrisi yang masuk ke dalam tubuh sesuai dan seimbang. Untuk itu, teman-teman tahu nggak apa sih itu pedoman gizi seimbang? Apa itu Jo? Oke, aku akan jelaskan sekarang. Gizi seimbang adalah asupan makanan yang jumlah zat gizinya sesuai dengan kebutuhan. Pastikan kamu mengenal pedoman gizi seimbang dan prinsip utamanya agar kesehatan tubuh tetap optimal. Gizi seimbang itu sangat dibutuhkan loh teman-teman oleh tubuh kita agar bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Lalu apa sih yang itu dimasukkan dari gizi seimbang? Ibu mau tahu nggak? Mau dong Jo. Oke. Gizi seimbang adalah asupan makanan sehari-hari yang jenis dan jumlah zat gizinya sesuai dengan kebutuhannya. Tentunya nilai gizi yang dibutuhkan oleh tiap orang tidak sama teman-teman. Kebutuhan nilai gizi setiap orang berbeda-beda teman-teman dan disesuaikan oleh beberapa hal. Contohnya seperti prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik yang di jalan, perilaku hidup bersih, dan proses mempertahankan berat badan normal. Oh, banyak ya ternyata. Jadi kalau misalnya kita tahu dari gizi seimbang itu, yang tadi seperti dijelaskan Jojo, bahwa tergantung orangnya ya Jong, nggak semua sama gitu. Ya, nah tahu nggak sih, ada pentingnya loh teman-teman, yaitu satu, fungsi tubuh berjalan dengan baik. Aktivitas dapat bernormal setiap hari, mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak, mencegah stunting, menghindari kondisi obesitas, dan menurunkan risiko kekurangan gizi atau gizi buruk. Jadi itu pentingnya ya. Kenapa kita perlu mempertimbangkan pedoman gizi seimbang? Iya. Jadi kalau yang tadi dibilang sama Jojo, supaya fungsi tubuhnya jadi baik, kemudian aktivitas gerak kita menjadi lebih normal, kita juga bertumbuh secara optimal ya. Terus mencegah stunting, kemudian menghindari kondisi obesitas atau kegemukan ya. Dan yang lebih penting lagi, menurunkan risiko kekurangan gizi tadi. Nah, Jo, kalau lebih jauh nih Jo, kan gizi itu kan macam-macam ya zat di dalam gizi itu. Nah, kira-kira ada jenis-jenisnya nggak sih Jo? Oh ada, mau tahu? Aku kasih tahu sekarang. Zat gizi yang menghasilkan energi, contohnya karbohidrat, lemak, dan protein. Zat gizi yang membangun sel, contohnya protein. Terus yang terakhir, zat gizi pengatur, contohnya vitamin, mineral, dan air. Oke, jadi kesemuanya penting ya Jo ya? Ya. Jadi kalau teman-teman makan harus kompleks tuh, semuanya harus ada. Ada karbohidrat, lemak, protein ya. Kemudian ada vitamin dan mineral ya. Jadi jangan suka makan yang junk food aja, tetapi kurang makan real food. Nah, sekarang Ibu juga mau berbagi sama seperti Jojo ya. Kenapa ya kalau zaman dulu kita kenal dengan 4 sehat 5 sempurna. 5 sempurnanya 4 sehat 5 sempurna isinya apa aja Jo? Ada lauk, pauk, sayur, buah, makanan pokok, dan susu. Ya, betul banget ya. Dan susunya pasti nggak ketinggalan ya. Sampai sekarang Jojo masih minum susu nggak? Ya. Tetapi ternyata sekarang hal itu udah diganti Jo. Jadi pedoman gizi seimbang yang dulu bilangnya harus 4 sehat 5 sempurna, sekarang udah nggak pakai itu Jo. Wah.
Nah, kalau ditanya kenapa ya alasannya dari 4 sehat 5 sempurna kok harus diganti nih jadi pedoman gizi seimbang? Tahu tuh, coba kasih tahu. Nah, yang pertama alasannya adalah karena 4 sehat 5 sempurna itu tidak menjelaskan ya tentang seberapa jumlahnya atau porsi yang harus dimakan setiap harinya. Jadi nggak jelas tuh, bisa aja 4 sehat 5 sempurna kok aku makannya, tapi nasi 1 rice cooker nih. Nah, kemudian kenapa harus diganti? Nih ya, alasan keduanya adalah karena memberi kesan bahwa susu adalah penyempurna. Jadi kalau nggak minum susu, artinya nggak sempurna. Ya, padahal itu nggak benar ya, bahwa kecukupan gizi itu bisa didapatkan dari mana aja. Jadi kalau misalnya nggak bisa minum susu, apakah tetap bisa terpenuhi gizinya? Bisa, ada penggantinya. Nah, alasan yang ketiga, karena belum menekankan gaya hidup sehat ya secara menyeluruh. Nah, kalau kita ngomong gaya hidup sehat yang menyeluruh seperti yang tadi dibilang sama Jojo, bukan cuman perkara makannya, tetapi tentang aktivitas fisik, kebersihan, dan kebiasaan hidup sehatnya. Maka sekarang pemerintah tuh mengganti 4 sehat 5 sempurna itu menjadi konsep isi piringku. Nah, apakah bentuknya? Coba kasih tahu. Nah, jadi dalam konsep 1 piring makanan itu jadi kalau misalnya Jojo mau makan ya, dalam 1 piring itu ada bentuk porsinya. Jadi kalau setengah piring isinya sayur sama buah ya. Setengah piring lagi isinya makanan pokok dan lauk pauk tuh. Oke. Selain itu juga ditekankan nih, ada beberapa konsep lain yang menekankan kebiasaan penting. Contohnya cuci tangan. Banyak banget tuh yang kalau makan lupa cuci tangan ya. Jadi kalau mau makan harus cuci tangan. Ini kebiasaan yang baik ya. Kemudian cukup minum air putih. Jojo tuh suka banget minum air putih. Iya. Nah, kalau yang lain-lain kadang-kadang tuh sekarang kan banyak ya minuman kaleng, minuman berkarbonasi, minuman dalam kemasan yang banyak gula-gulanya. Nah, sehingga anak-anak males tuh ya minum air putih. Jojo sering nggak beli yang kayak minuman-minuman saset yang Marimas apa gitu-gitu nggak sih, Jo? Sekali 2 kali, sekali boleh lah. Tapi kalau berkali-kali itu berlebihan. Ya, dan bisa bikin sakit ya. Ya. Nah, kemudian konsep yang lain nih ya supaya punya kebiasaan yang baik nih. Yang ketiga yaitu melakukan aktivitas fisik. Tadi Jojo juga ada ngingetin ya. Aktivitas fisik tuh maksudnya apa sih? Bukan jalan muter-muter, tapi ya. Jadi ini penting banget buat kalian untuk rajin berolahraga. Dan berikutnya adalah menjaga kebersihan makanan dan lingkungan sekitar. Jadi jangan kebiasaan suka nimbun sampah di dalam kamar, nggak bagus ya. Nah, ngomong-ngomong tentang itu, Jo. Tadi kita udah ngomong kan ya tentang 4 sehat 5 sempurna udah diganti ke isi piringku. Nah, boleh tahu nggak sih, Jo, sebetulnya kondisi gizi anak-anak di Jepara tuh kayak gimana sih? Oke, aku akan kasih tahu sekarang. Nah, jadi permasalahan gizi pada anak-anak masih menjadi perhatian penting di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Jepara loh teman-teman. Berdasarkan data kesehatan daerah, masih ditemukan kasus stunting dan gizi buruk pada balita. Menurut data kesehatan daerah, pada tahun 2024 terdapat sekitar 703 balita yang mengalami gizi buruk dari total 83.148 balita yang ditimbang. Banyak sekali ya teman-teman. Banyak ya, Jo ya. Atau sekitar 0,85% dari seluruh balita. Ini sudah parah banget. Angka ini sebenarnya sudah menurun dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 1,97%. Namun tetap perlu menjadi perhatian karena berdampak pada tumbuhan anak-anak. Nah, selain itu, masalah stunting, kedelian akibat kekurangan gizi kronis juga masih ditemukan loh teman-teman. Berdasarkan survei status gizi Indonesia SSGI, prevalensi stunting di Jepara menurun 25% pada tahun 2021 menjadi 15,6% pada tahun 2024 dengan sekitar 2.926 balita yang masih mengalami stunting. Wah, walaupun menurun tapi tetap angkanya masih tinggi ya, Jo ya. Masih 2.000-an anak loh. Waduh, ngeri juga nih. Nah, maka dari itu penurunan ini menunjukkan adanya
kemajuan dalam upaya perbaikan gizi. Namun, jumlah kasus yang masih cukup besar menunjukkan bahwa masalah gizi anak masih menjadi tantangan loh teman-teman. Nah, ada loh faktor-faktor yang mengurangi masalah gizi pada antara lain. Inilah yang pertama, kurangnya pengetahuan orang tua tentang gizi seimbang. Terus yang kedua, pola makan yang kurang beragam, kondisi ekonomi keluarga, dan kurangnya asupan gizi sejak masa kelahiran hingga usia balita. Wah, banyak banget tuh. Ya, benar banget ya. Jadi ulangin lagi nih, ada faktor-faktor yang mempengaruhi masalah gizi tadi ya. Kurang pengetahuan orang tua. Jadi kalau misalnya orang tua nggak tahu nih ya panduan gizi seimbang tadi apa ya Jo ya, yang harusnya tadi kan isinya ada karbohidrat, kemudian ada ada sayur mayur, lauk pauk, buah ya kan. Kemudian juga mineral, vitamin. Kalau orang tua tidak paham itu, maka kemungkinannya anak-anak akan makan itu-itu aja tuh ya, jadi nggak beragam. Apalagi banyak sekarang anak-anak jadi picky tuh, milih-milih kalau makan. Jojo nggak milih-milih kan kalau makan? Enggak dong. Nah, kemudian makanya itu bergeser tuh, pola makan kurang beragam, yaitu yang disebut dengan picky eater ya teman-teman ya. Kemudian ada juga yang berkaitan dengan kondisi ekonomi keluarga. Ini juga berkaitan juga ya, karena makanya sekarang muncul wacana MBG ya. Sebetulnya ini menolong supaya anak-anak bisa tercukupi gizinya setiap hari. Nah, berikutnya adalah kurangnya asupan gizi sejak masa kehamilan. Makanya jadi masa kehamilan itu juga menjadi masa yang penting. Banyak ibu-ibu hamil itu suka kadang-kadang nggak sadar bahwa perlu untuk mengkonsumsi multivitamin ya tambahan ketika sedang hamil, karena itu ternyata ngefek banget loh ke anak-anak yang dikandungnya. Nah, makanya itu menjadi hal yang penting ya Jo ya untuk mengedukasi para orang tua ini. Nah, selanjutnya kita mau ngomongin juga nih ya, bahwa ternyata ada nih beberapa pilar utama dalam prinsip-prinsip gizi seimbang. Jadi kita kalau ngomongin gizi seimbang itu nggak cuman ngomongin tentang makan ya, tetapi gizi seimbang itu juga punya beberapa pilar penting. Yang pertama nih, mengkonsumsi makanan yang beragam. Tadi udah dikasih tahu ya. Jadi makan tuh nggak itu-itu aja. Jadi makan tuh bisa macam-macam. Jadi kalau misalnya di dalam satu piring makananmu itu bisa macam-macam isinya ya. Bisa ada karbohidrat, kemudian bisa ada protein, ada lemak, ada mineralnya, ada sayurnya, ada macam-macam deh ya. Nah, karbohidrat aja itu sebetulnya nggak cuman itu aja ya. Jadi karbohidrat itu bisa macam-macam. Jadi kalau misalnya Jojo nggak bisa makan nasi, bisa makan apa Jo? Makanya bisa ubi, kentang, dan pasta. Nah, bisa juga tuh. Jadi variasi ya. Jadi kalau misalnya protein, misalnya bisa ikan, bisa ayam, bisa daging sapi, bisa daging kambing ya. Atau misalnya mau yang nabati, bisa tempe, bisa apa lagi Jo? Tahu. Nah, bisa juga tuh telur ya di dalamnya. Jadi macam-macam. Jadi teman-teman tuh ya bisa kalau makan tuh jangan itu aja. Kalau maunya cuma makan sama telur ya bagus sih. Tapi kalau misalnya telur terus ya, akhirnya nggak punya variasi yang lain. Sayur-sayuran pun demikian ya. Ada begitu banyak macam. Nah, kamu bisa cobain. Aku nggak suka sayur. Oke, kita coba deh dengan cara yang lain. Mungkin di cara masaknya yang lebih beragam dan berbagai macam upaya bisa ya dicoba. Kemudian yang kedua, pilar kedua ya, tadi kan mengkonsumsi makanan yang beragam. Nomor 2, apa nih? Membiasakan perilaku hidup bersih. Nah, ini penting ya, supaya kita terhindar dari penyakit, harus hidupnya bersih dulu ya. Perilaku hidup bersih ini akan membuat kita terhindar dari berbagai macam penyakit ya. Ada bakteri, virus ya, jamur, terus parasit ya, yang bikin kadang-kadang kita tuh bisa infeksi tuh. Kadang-kadang kalau kamu ngerasa aku gampang banget peradangan, suka radang tenggorokan, terus tiba-tiba influenza, tiba-tiba batuk-batuk ya, terus tiba-tiba demam-demam ya, terus tiba-tiba badannya nggak enak. Nah, itu tuh ternyata karena kurangnya kebiasaan perilaku hidup bersih. Dengan kamu memberlakukan perilaku hidup bersih ini, itu bisa menurunkan resiko sampai 45% kemungkinan diare. Hanya dengan mencuci tangan. Oh, keren ya. Jadi cuman cuci tangan aja itu bisa menurunkan angka kemungkinan kamu terkena diare loh ya. Keren banget. Ya, jadi so simple banget ya. Jadi kalau kebiasaan di zaman COVID
harus pakai masker dan cuci tangan. Nah, kalau itu baik, kenapa nggak diteruskan ya? Jadi cucilah. Dan sesudah kamu memegang makanan, ketika kamu habis buang air kecil ataupun buang air besar, kemudian juga cuci tangan setelah kamu menyentuh binatang, kemudian setelah kamu melakukan banyak aktivitas di luar ataupun berkebun ataupun aktivitas apalah ya yang membuat tanganmu tuh akhirnya bersentuhan dengan barang-barang yang mungkin kotor. Setelah itu, setelah kamu main nih, atau misalnya berkontak langsung dengan orang lain. Jadi misalnya kayak Jojo tuh suka banget tuh main basket ya. Jadi kalau habis main basket, harus langsung cuci tangan dulu. Oke? Nah itu tadi baru 2 pilar. Jojo juga mau nerangin lagi. 2 pilar yang lain apa Jo? Oke, berikutnya pola hidup dan berolahraga. Pola hidup aktif kan dijalankan dengan melakukan berbagai aktivitas fisik. Dengan melakukan aktivitas fisik yang sesuai dengan usia dan kondisi kesehatan ini merupakan upaya tubuh dalam menyeimbangkan keluar masuknya gizi loh teman-teman, terutama yang menjadi sumber energi utama untuk tubuh. Nah, yang keempat, yang terakhir nih, pilar terakhir dalam menyeimbangkan gizi tubuh dengan memantau berat badan loh normal yang sesuai dengan indeks massa tubuh IMT. Pastikan selalu memantau berat badan agar tidak mengalami kelebihan atau kekurangan karena dapat mengganggu kesehatan gizi dalam tubuh. Nah ini penting ya. Jadi tadi Jojo udah ingetin ada 2 pilar yang lain, yaitu punya pola hidup aktif dan berolahraga. Jadi harus rajin olahraga. Paling enggak seminggu 3 kali lah ya aktivitas fisiknya. Misalnya kalau lagi sekarang tuh yang lagi rame main padel ya. Kalau buat anak-anak sih ada yang suka main bola ya. Kemudian ada yang suka juga main basket atau suka main bulu tangkis atau suka main tenis ya, atau bersepeda, itu boleh ya. Tapi dilakukan minimal itu 1 minggu 3 kali ya. Kemudian yang lainnya ada memantau berat badan yang normal ya. Jadi penting sekali kalian untuk memperhatikan ya berat badan normal. Jadi kalau misalnya lingkar pinggangnya udah gede banget ya, sampai ibarat kata tuh perutnya udah sampai melorot sampai ke bawah, itu bahaya. Kenapa? Karena ternyata kalau misalnya kalian itu sampai kelebihan berat badan atau obesitas, itu akan meningkatkan resiko terkena penyakit degeneratif. Beberapa di antaranya seperti diabetes, jantung, hipertensi, dan kawan-kawannya ya. Nah, kita tadi baru sampai 4 pilar pentingnya. Jojo juga mau berbagi nih, kenapa ya akhirnya makanan bergizi seimbang itu penting loh untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Ini kan wacananya lagi rame ya, mewujudkan Indonesia Emas 2045. Nah, program ini digawangi sama pemerintah. Tapi apa hubungannya ya, dan kenapa kok sampai makanan bergizi seimbang itu jadi hal yang penting sekali supaya Indonesia Emas 2045 itu bisa terwujud? Kira-kira kenapa, Cuk? Oke, aku akan jelaskan sekarang mengapa sih makanan bergizi seimbang sangat penting. Program Indonesia Emas 2045 merupakan visi besar bangsa Indonesia untuk menjadi negara maju pada tahun 2045. Tepatnya 10 tahun 100 tahun setelah kemerdekaan. Pada masa tersebut, Indonesia diharapkan memiliki sumber daya manusia yang unggul, sehat, cerdas, dan produktif loh teman-teman. Keren gak? Keren lah. Salah satu kuncinya loh, itu untuk mencapai visi tersebut, itu pemenuhan gizi baik sejak dini melalui konsumsi makanan bergizi seimbang. Nah, jadi itu alasannya ya, Jo ya. Ya. Nah, di sini ada alasan loh mengapa alasan makanan gizi seimbang itu berpengaruh. Mau tahu gak teman-teman? Boleh, apa aja alasannya? Yang pertama, mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Anak-anak saat ini adalah generasi yang akan memimpin dan menggerakkan bangsa pada tahun 2045. Jika mereka sejak kecil mereka mendapatkan makanan bergizi seimbang, pertumbuhan fisik dan perkembangan otak mereka akan berjalan optimal. Gizi yang cukup itu membantu pembentukan sel otak, meningkatkan kemampuan belajar, serta mendukung perkembangan kecerdasan anak loh teman-teman. Keren sekali.
Jadi jelas ya kalau misalnya dengan mengkonsumsi makanan bergizi itu bisa mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak ya Jo ya. Sebaliknya, kekurangan gizi dapat menghambat pertumbuhan dan menurunkan kemampuan kognitif. Nah, lanjut yang kedua, mencegah stunting dan gizi buruk. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi dalam waktu lama. Anak yang mengalami stunting tidak hanya memiliki tinggi badan lebih pendek, tetapi juga berisiko mengalami gangguan perkembangan otak loh teman-teman, dan juga kesehatan. Bahaya sekali. Dengan menerapkan pola makan gizi seimbang sejak masa kehamilan hingga usia anak-anak, risiko stunting dapat ditekan. Jika angka stunting berhasil dikurangi secara signifikan, kualitas sumber daya manusia di Indonesia di masa depan juga akan meningkat loh teman-teman. Jadi tadi bagus ya. Selain bisa menumbuhkan, juga mencegah terjadinya stunting. Apalagi nih Jo? Nah lanjut, yang ketiga, meningkatkan produktivitas generasi masa depan. Sumber daya manusia yang sehat memiliki kemampuan bekerja yang lebih baik, daya tahan tubuh yang kuat, serta kemampuan berpikir yang lebih optimal. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan produktivitas masyarakat di berbagai bidang seperti pendidikan, teknologi, ekonomi, dan industri. Generasi yang tumbuh dengan gizi yang baik akan lebih siap loh teman-teman menghadapi persaingan global dan berkontribusi pada kemajuan negara. Wow, keren ya. Jadi ternyata hanya dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi seimbang membuat kamu punya potensi yang jauh lebih bagus dan semakin optimal ya. Tadi dibilang sama Jojo, kemampuan berpikirnya jadi semakin bagus dan akan mempengaruhi produktivitas, tidak hanya pada produktivitasmu pribadi tetapi di semua lini ya, pendidikan, teknologi, ekonomi, kesehatan, industri, dan masih banyak lagi. Nah, alasan yang berikutnya apa nih Jo? Nah, sama sesuai yang dijelaskan tadi, mengurangi beban penyakit di masa depan seperti yang di awal tadi. Pola makan yang tidak sehat dapat meningkatkan risiko loh teman-teman, seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Nah, jika masyarakat terbiasa mengonsumsi makanan bergizi seimbang sejak dini, risiko penyakit tersebut dapat berkurang loh teman-teman. Keren sekali ya. Dengan masyarakat yang lebih sehat, biaya kesehatan nasional dapat ditekan, sehingga sumber daya negara dapat lebih difokuskan kepada pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. Betul ya. Jadi semakin sehat masyarakatnya, maka biaya-biaya kayak BPJS itu semakin berkurang tuh ya, sehingga dapat difokuskan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Betul banget seperti apa yang dibilang Jojo. Dan yang berikutnya nih, tentu tentang membangun generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Ini penting sekali ya. Ini alasan yang akhirnya menjadi hal kunci ya. Kenapa visi Indonesia Emas tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi tetapi juga tentang kualitas manusianya. Jadi kalau yang tadi Jojo sebutin semua itu bicara tentang kualitas manusianya meningkat. Jadi dengan pemberian gizi yang seimbang tadi itu dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Jadi generasi yang sehat, cerdas, dan memiliki daya saing tinggi akan menjadi fondasi yang kuat ya bagi kemajuan bangsa. Nah, semua itu harus dimulai dari hal yang sederhana, yaitu dengan memulai mengkonsumsi makanan sehat bergizi setiap harinya dan menerapkan pola hidup yang sehat juga. Oke, sekarang kita mau masuk ke bagian yang selanjutnya, dan ini menurut Ibu adalah bagian yang cukup penting ya. Ini kita memberikan pesan, pesan-pesan umum ya dari Bu Salsa dan Jojo nih ya. Ibu dulu ya Jo ya, mau kasih pesan nih ya. Pertama apa nih? Jadi pesan yang pertama nih ya, buat kamu-kamu ya, yang sekarang masih ada di masa-masa pertumbuhan ya, supaya kalian bisa bertumbuh optimal ya dan menjadi agen-agen penggerak di masa depan ya. Yang pertama ya adalah syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Enak kan ya, bersyukur dulu tuh ya. Jadi kalau apapun yang ada di hadapanmu disyukuri, terima kasih Tuhan ya, aku hari ini masih bisa makan ya. Pesan ini tuh sebetulnya bertujuan untuk selalu mengoptimalkan sumber daya makanan yang ada di sekitar. Karena bisa aja ya kalau misalnya teman-teman di sini mungkin bisa makan nasi gitu,
Tetapi di daerah lain teman-teman yang tidak punya nasi, mereka tuh bisanya makan sagu, Jo. Oh, Jadi, sagu. jadi sagu tepung itu toh, itu dikasih air, kemudian itu menjadi makanan pokok mereka. Tetapi apakah itu jadi buruk? Tidak, karena ternyata nasi dan sagu sama-sama merupakan karbohidrat ya. Dan kemudian lauk pauk ya, pemberian lauk pauk kan sekarang Indonesia ini kan kaya ya Jo ya, macam-macam nih budayanya, terus cara mengolah makanan juga macam-macam. Ada rendang ya, kemudian ada pempek tuh yang dari ikan, kemudian macam-macam deh makanannya ya, beraneka ragam. Jadi nikmati deh, kalian dimanapun juga kalian bisa menikmati makanan-makanan itu. Buah-buah itu daerahnya tropis, buah-buahnya macam-macam. Jadi harus bersyukur tuh kita bisa menikmati berbagai macam jenis buah. Ya, sayur-sayuran juga semakin beragam. Dengan begitu ya, gizi kita itu bisa terpenuhi. Ya, jadi yang penting bukan hanya tentang jumlah makanannya, tetapi juga tentang variasinya. Yang berikutnya nih ya, pesan yang berikutnya. Ini penting juga nih, nggak kalah pentingnya nih Jo. Kamu mau denger nggak? Oke, kasih tahu coba. Yang kedua apa nih? Jadi yang berikutnya adalah perbanyak makan sayur dan buah. Ini problem banget buat anak-anak muda zaman sekarang ya Jo ya. Males banget kalau disuruh makan sayur, sampai pusing kita. Gimana ya caranya supaya anak-anak muda ini mau makan sayur? Akhirnya deh diolah. Ada ya yang berinovasi supaya bikin mie dicampur pakai sayur-sayuran. Pernah dengar gak Jo? Pernah. Nah, akhirnya upaya-upaya itu dilakukan. Supaya apa? Supaya dengan mengkonsumsi makan sayur dan buah yang cukup, maka kebutuhan vitamin dan mineral dapat terpenuhi dengan baik. Jadi penting sekali untuk banyak makan sayur dan buah ya. Kemudian konsumsi lauk pauk berprotein tinggi. Tadi Ibu juga udah cerita ya, lauk pauk ini macam-macam ya. Bisa ikan, bisa ayam, bisa daging, dagingnya bisa berbagai macam daging-dagingan ya. Kemudian bisa juga kalau misalnya mau nabati dari tahu dan tempe tadi seperti yang dibilang sama Jojo. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang lauk pauk, ini ragamnya banyak sekali. Gimana cara ngolahnya? Bisa banyak juga ya. Sekarang ada begitu banyak tutorial cara masak makanan yang enak tuh di YouTube. Jadi teman-teman boleh juga mengeksplorasi. Yang keempat pesannya nih ya, konsumsi beragam aneka makanan pokok ya. Tadi Jojo juga udah menyebutkan kalau nggak ada nasi kita bisa makan apa aja? Ubi, jagung, pasta, dan sagu seperti tadi yang dikatakan Bu Salsa. Benar banget. Jadi opsinya banyak ya. Jadi kalau misalnya nggak ada nasi gimana? Oh, ternyata ada ubi. Oh, ternyata ada jagung. Oh, ternyata ada sagu. Yang lain lagi apa? Ada kentang. Oh, ada pasta. Oh, banyak banget. Kalian boleh pilih. Jadi karena beraneka ragam, kalian boleh pilih yang mana ya. Lebih jadi bisa menikmatinya ya. Nah, pesan yang berikutnya lagi, membatasi konsumsi makanan asin, manis, dan berlemak. Yang asin-asin itu biasanya datangnya dari mana tuh ya, yang kalian suka tuh ya? Beli ciki-ciki ya, snack-snack ya, yang mengandung natrium tinggi ya, jajan-jajan yang harusnya dalam satu kemasan isinya itu dimakan 3 kali, kalian makan 1 kali. Nah, itu bahaya. Misalnya makanan-makanan kaleng itu biasanya kayak makarel yang di dalam kaleng ya, sarden kalengan, dan makanan-makanan yang divakum itu kebanyakan mengandung natrium tinggi ya teman-teman. Jadi bikin asin ya, karena kan harus diawetkan. Nah, ini baiknya dikurangi ya. Kemudian manis-manis ya. Manis-manis contohnya apa? Ya itu tadi minuman kemasan ya Jo ya, yang berkarbonasi. Itu biasanya mengandung gula tinggi. Jadi jangan sering-sering minumnya ya. Nanti bisa bahaya banget. Selain itu makanan-makanan juga loh, bisa dessert. Jadi kalau sesekali boleh ya Jo ya, tapi jangan sering-sering karena itu bahaya. Nah, kemudian berlemak nih, ngomongin tentang apa? Goreng. Nah, suka banget. Kalau kayak kata Jojo, kalau sesekali tuh boleh kok teman-teman, bukannya nggak boleh. Tapi kalau keseringan jangan. Nah, itu dari Bu Salsa. Kalau dari Jojo, ada nggak pesan lain? Oh, ada. Ini yang keenam ya. Sarapan sebelum beraktivitas. Ini yang sangat penting. Ketika kalau mau ke sekolah, bekerja,
bermain sama teman dan lain-lain itu harus sarapan agar memenuhi rasa semangat. Selain itu apa lagi nih Jo? Sama juga harapan itu harus menunya itu nutrisi seimbang menjadi hal penting biar bertenaga dan kuat dalam menjalani aktivitas program kegiatan kayak kerja bareng terus juga Belajar ya Jo ya, termasuk ya. Ibadah, sekolah dan lain-lain. Betul banget ya. Jadi harus sarapan. Ya, yang ketujuh, ini yang tadi seperti yang dikatakan tadi oleh Bu Salsa, minum air putih yang cukup. Nah, ini minumnya harus 2 liter ya. Pastikan memenuhi kebutuhan air putih setiap harinya. Hal ini bertujuan agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Betul banget ya. Jadi jangan males minum air putih. Gitu. Ya, apa lagi Jo pesannya? Oke, yang ke-8, biasakan baca label pada kemasan. Nah, ini yang biasa orang lewatkan. Gak baca label dulu pada kemasan snack-snack. Nah, jangan lupa ya selalu membaca label pada kemasan makanan maupun snack. Ini tuh tujuannya tuh kita dapat mengenali berbagai kandungan makanan yang masuk dalam tubuh kita. Dengan begitu asupan gizi tetap seimbang. Betul banget. Makanya tadi Ibu bilang ya di label itu kan ada keterangannya tuh. Ini satu bag itu bisa dikonsumsi untuk berapa kali. Kadang-kadang satu bag harusnya untuk 3 kali makan, kalian makan untuk 1 kali. Jadi kelebihan ya Jo ya. Ya. Oke, apalagi nih Jo pesannya? Nah, yang ke-9, ini tadi sama juga ya di awal tadi. Cuci tangan. Sebelum makan cuci tangan, sudah makan cuci tangan. Nah, ini tuh fungsi itu kamu bisa terhindar dari berbagai penyakit loh teman-teman. Yang dapat bisa menyebabkan gangguan pada gizi seimbang. Bahaya tuh kalau nggak cuci tangan dulu sebelum makan. Betul ya, tadi selain supaya hygiene dan bersih ya Jo ya, tapi supaya penyakit-penyakit juga nggak datang ya, menghindarkan kita dari diare juga loh. Oke, ada lagi nggak yang terakhir nih Jo? Apa deh pesannya? Oke, yang terakhir, berolahraga secara teratur. Ini sama dengan halnya aktivitas fisik. Contohnya pesan terakhir ini tuh untuk mengoptimalkan pedoman gizi seimbang dengan rutin. Tentunya dengan cara berolahraga. Tentunya banyak manfaatnya loh teman-teman. Salah satunya menyeimbangkan gizi yang masuk keluar dalam tubuh. Itulah berbagai informasi seputar gizi seimbang. Pastikan selalu mengonsumsi berbagai makanan sehat agar kesetubuhan nutrisi tubuh tetap terpenuhi dengan baik. Jangan lupakan juga hal yang tadi kita sudah jelaskan. Cuci tangan, aktivitas fisik, makanan gizi seimbang, hindari makanan yang berlemak, manis, asin, dan lain-lain. Wah, hari ini pesannya banyak banget ya Jo ya. Senang banget kita bisa berbagi begitu banyak hal sama teman-teman, terutama tentang halnya gizi seimbang ya. Harapannya dari teman-teman sendiri itu bisa mempelajarinya. Jadi kita nggak cuma cerita aja ke teman-teman, tetapi ini juga menjadi awareness ya, atau perhatian dari teman-teman supaya teman-teman juga bisa memperhatikan ya kondisi tubuhnya. Nah, tidak terasa ya teman-teman, kita sudah sampai di akhir pembahasan kita hari ini. Semoga ada banyak hal yang kita bisa tangkap dan pelajari bersama ya. Mohon maaf apabila ada banyak salah kata dari apa yang kita telah sampaikan di sepanjang program ini. Kami mohon undur diri dari ruangan dengar dan jangan lewatkan program Gema Gerakan Edukasi SMA Masehi minggu depan di hari dan jam yang sama. Terima kasih sudah mengikuti program ini. Sampai berjumpa kembali di minggu depan. Tuhan memberkati.